dari bagian jauhnya Moshi benar-benar membuat dua tim di luar sana kewalahan. Ya, dan kali ini seorang Moshi dengan 4 poin eliminasi yang tidak ingin berhenti sampai di situ aja, bahkan 5 poin eliminasi. Yap, Purgatory sudah akan kita mulai lagi Survivor. Jangan lupa kencangkan sabuk pengaman kalian. FF Indo bersatu, kita masuk di Purgatory yang pesawatnya sudah terbang dari bagian crossroad menuju ke bagian ujung dari Fire Brigade. Seperti round-round sebelumnya, kita hanya 9 tim dan sudah ada 3 tim yang langsung eject dari pesawat mereka, turun ke bagian tengah, ke samping sebelah kiri, samping sebelah kanan terisi bahkan EVOS Phoenix di sana mendapatkan 3 area sekaligus, dan RRQ Kazu sepertinya membuat sebuah strategi yang lain dan meninggalkan area Brasilia. Wah, mereka tahu pasti kalau di daerah Brasilia ini bakal ada 2 tim sekaligus, bahkan 3. Ada tim Flash dan juga ada EXP. Dan kalau lu lihat, keputusan mereka untuk bermain di Mount Villa dan Golf Course ini bukan tanpa alasan. Mereka sedang melakukan yang namanya menghindari fight di early game. Mereka tahu betul bahwa Golf Course dan Mount Villa ini merupakan salah satu titik yang cukup aman dan tidak padat penghuni untuk di early game. Tapi kita bakal berpaling sedikit untuk ke tengah map kita, Brasilia Rumah 13. Kali ini bakal ada 2 tim yang bakal berseteru. Ada Xpan dan juga ada teman-teman dari tim Flash, Bigan. Yap, ini dia. Tadi juga sempat ada sebuah shockwave yang connect dari tim Flash ke arah dari tim Xpan. Dan area Seven House itu sendiri masih cukup kosong, menjadi tempat utama untuk Cobra di sana. Dan bisa aja dari Cobra sendiri mengkonfirmasi kalau di Seven House ini masih kosong dan masih bisa dimanfaatkan untuk secara resource-nya. Ini juga bakal jadi satu buah kabar yang baik kalau misalkan kedua tim ini fight di early game. Kabar baik untuk kita, untuk kita. Iya, khususnya RRQ Kazu maksudnya. Betul, karena Xpan-nya itu sendiri di game sebelumnya berhasil dapetin buya. Dan kalau misalkan mereka tim fight di sini lalu mereka harus tumbang di bagian area Rumah 13-nya, juga ini agak sedikit meringankan tuntutan untuk RRQ Kazu. Yes, dan kalau kita lihat dari Hotshot sendiri, memang Hotshot merupakan salah satu tim yang punya drop zone di daerah sentral, ya, karena mereka juga sudah mendeklar bahwa sentral adalah milik mereka, dan mereka juga sangat suka untuk turun di sana dengan lootingan yang banyak dan bisa membuat mereka untuk bermain agresif ketika melakukan rotasi. Tapi pembahasan ini bakal kita tahan sedikit karena kali ini The Excel sudah mulai melihat ada lawannya di sebelah kanan. Grenade sudah dilemparkan juga. Mengenai damage terhadap seorang Excel di sana, dipukul mundur, tapi sayangnya tidak cukup kuat, berhasil ditumbangkan tim Flash dengan 4 orang yang cukup lengkap. Kali ini bakal melakukan commit kehadap teman-teman dari EXP yang baru saja mendapatkan punya, tapi seorang Roy berhasil menumbangkan 1 player dari lawannya. Roy sudah terlihat di sana, dan pada akhirnya tim Flash 4 poin eliminasi harus ditukar oleh seorang Yanbin saja, tapi tidak apa-apa karena mereka masih punya 1 vending machine kali ini, Bigan. Yap, vending machine yang tidak terlalu jauh juga dari ada pertempuran. Dan kabar baiknya adalah untuk tim RRQ Kazu, kali ini tim Xpan-nya sudah tumbang di awal-awal oleh tim Flash. Meskipun kayak mereka berhasil mendapatkan 4 poin eliminasi pertama dan zonanya masih mengitari area Brasilia, ini masih bisa sedikit meringankan tuntutan untuk RRQ Kazu yang mereka pun belum bertemu bersama dengan tim yang lain. Mereka belum melakukan rotasi kedua. Tetapi terlepas dari Yanbin yang harus ter-take down, 3 temannya dari tim Flash ini, mereka berhasil untuk menyelesaikan sebuah pertempuran tanpa harus benar-benar kayak terluka, harus tumbang 3, dan semuanya berhasil dijalankan dengan sangat lancar oleh tim Flash itu sendiri. Dan mengingat bagian Brasilia sampai sekitarnya pun ini masih kosong, harusnya yang diwaspadai adalah tim Flash memiliki resource yang sangat-sangat banyak. Seharusnya Rumah 13 bagian bibir pantai seperti yang dikuasai oleh seorang Sin ini, Seven House, bagian rumah batu di bagian bawahnya yang ada garasi sebelah sana juga masih bisa menjadi pilihan untuk tim Flash menghabiskan semua resource yang ada. Cukup sepakat. Dan kali ini dari EVOS Phoenix nih, Gan, menurut lo apa yang terjadi dengan mereka di game pertama dan kedua? Apakah mereka belum mendapatkan temponya, atau mereka sendiri lagi kurang nyaman dengan device yang mereka gunakan, atau memang mereka lagi ngetes ombak aja nih? Ini perdananya mereka di play-in. Betul. Nah, ini mungkin satu hal yang berpengaruh juga. Ada sedikit ketidaknyamanan mungkin. Ya. Barusan 1
itu skill Steffi harus dinyalakan mungkin secara tidak sengaja. Iya. Dan harus memasuki mode cooldown kembali. Betul. Gitu. Itu merupakan hal disayangkan karena kalau misalkan dalam waktu 30 detik ke depan mereka ketemu sama lawan, Steffi mereka hilang satu. Gitu kan. Steffi hilang, otomatis Fragger dari lawannya bisa bergerak dengan cukup bebas. Itu dia. Mungkin ada sedikit ketidaknyamanan dari tim EVOS Phoenix yang mana mereka harus lebih bisa menyesuaikan lagi bermain di stage secara langsung. Dan kalau kita lihat RRQ Kazu masih berada di pinggiran, mereka melakukan lootingan di daerah golf course dan Mount Villa. Mereka sudah bergerak menuju ke quarry dan melakukan lootingan di sana. Dan menurut gue mereka juga udah bakal tahu siapa yang bakal bermain di daerah Marble Works dan siapa yang berada di Central. Kalau sekiranya mereka ingin bermain lebih aman, mereka bisa bergerak dari sekarang menggunakan vehicle untuk ke tengah-tengah dari zona pertama, karena kecenderungan dari RRQ yang bermain di game pertama adalah mereka bisa secure inti dari zona pertama ketika zona pertama belum bergerak. Ya, itu dia. Mengingat juga di bagian quarry seharusnya masih ada 1 sampai 2 info box yang bisa mereka pakai. Bahkan quarry pun masih ada terdapat 2 dan bagian sebelah atasnya dari area dari RRQ jadinya masih ada 1 vehicle, jadi total masih ada 3 vehicle yang bisa dimanfaatkan. Dan ditambah dengan ada info box sama ada upgrade phase yang bisa digunakan juga, betul. Ini ngebuat mereka punya firepower yang cukup kuat untuk bermain di mid game menurut gue. Cuman yang menjadi permasalahan adalah kalau kita ngelihat RRQ yang sekarang, RRQ itu berada di late game bakal cukup kuat ketika mereka melakukan rotasi. PR mereka di sana kan. Itu dia. Cutting rotation yang akan dilakukan oleh lawan-lawan itu juga harus diwaspadai oleh tim RRQ. Masalahnya kalau misalkan RRQ mereka udah dapetin 1 kompon mereka, gue ngelihatnya kayak RRQ ini punya defense high ground yang kuat gitu. Betul. Entah mereka emang secara posisinya di high ground atau emang merekanya ada di bawah, tapi definisi dari defense high ground itu bukan hanya tentang dari daratannya aja, tapi gimana caranya mereka punya supportnya di sebelah mana, punya vision seluas apa, sang rasernya menempatannya di bagian paling depan dan bisa nahan pergerakan dari lawan-lawannya. Iya, kalau kita ngomongin rusher dari RRQ Kazu, ada Razor yang biasanya memang menjadi satu titik tumpu memperlambat pergerakan lawan yang ingin melakukan rushing terhadap RRQ Kazu. Ditambah dengan daya tahan dari seorang Razor yang cukup bagus ketika menjaga badan, itu ngebuat teman-temannya bisa melakukan flex lagi. Let's say seperti Legalot bisa bakar granatnya dulu, melakukan setup grenade ulang, dan Pac-Man-nya bisa coba untuk mengambil posisi lagi. Ini tentunya nggak kalah penting peran dari seorang Maybe yang selalu menempel dengan Razor. Itu dia. Berkesinambungan ya untuk peran dari masing-masing player yang bertanding juga pada malam hari ini, terlebih untuk RRQ Kazu yang sudah kita bahas sedari awal tadi. Dan kalau melihat secara permainan ya, dari ke-9 tim yang bertanding pada malam hari ini, sebetulnya aku melihat gak ada perbedaan yang begitu signifikan dari secara meta seperti pada umumnya, yang mana Steffi dan juga Chrono beserta dengan Homer juga masih tetap menjadi pilihan utama gitu ya. Dan bahkan ada beberapa tim juga yang udah mulai move on dari Chrono dan menggunakan 2 Steffi seperti EVOS Phoenix yang tadi kita lihat ya. Betul. Ada 2 Steffi yang digunakan oleh mereka. Wow. Mereka akan kedatangan 1 tamu, Bung Skylar. Yes, bakal ada EVOS Phoenix yang bertemu dengan Infinity VX kali ini. 1 M79 sudah dilontarkan, masih belum mengeluarkan hasil, tapi seorang Juna sudah mulai menggunakan Steffi-nya untuk melakukan resetup ulang. Dan kali ini kompon sudah berhasil di retake, otomatis bakal menjadi keadaan yang sama. Nax di sana sudah kehilangan 50% HP-nya, tapi seorang Abdu tidak ingin terburu-buru, dan justru yang diuntungkan adalah teman-teman dari EVOS. M79 coba untuk dikeker ke arah luar, tapi masih belum memberikan hasil sedikit pun. Abdu udah cukup sekarat, seorang Moshi bakal coba untuk diajar dari kejauhan, tapi sayangnya kali ini seorang sudah berhasil ditumbangkan, menyisakan 2 player aja, Nextex dan juga 90L. Dari kejauhan ada teman-teman yang coba menjadi third party. Sampai di sini sudah menjadi sangat kesulitan tentunya untuk teman-teman dari Infinity VX karena hanya menyisakan 1 player aja, dan pada akhirnya Juna get the kills dan mereka harus tumbang di posisi ke-8. Ya, satu hal yang tidak ternotis adalah posisi dari seorang Moshi yang ternyata berada di satu pulau yang berbeda. Mungkin ketika mereka masuk Infinity, mereka mengira di sana udah ada 4 player dari tim EVOS Phoenix ya, karena mereka langsung melakukan setup di satu tempat yang sama, mengarah ke satu tujuan yang sama. Bahkan aku sendiri nggak ngeh juga Moshi ada di belakang. Aku kira tadi ada tembakan dari RRQ Kazu di bagian Marble Works. Betul. Ternyata di sana masih ada Moshi yang berpisah pulau. Kalau misalkan RRQ Kazu mereka mengetahui hal ini, mereka bisa memberikan satu celah dari satu sisi yang bisa diambil oleh dari tim EVOS Phoenix. Tetapi kalau misalkan kita ngobrol lagi tentang fight-nya
antara Infinity dan juga tim EVOS Phoenix itu satu miss moment aja tadi yang didapatkan oleh tim Infinity karena mereka nggak terlalu aware ke samping sebelah kanan yang sedang mereka press saja tadi, sehingga Moshi mendapatkan satu hit membuat formasi dari tim Infinity acak-acakan dan 3 player yang berada di depan berhasil mengeksekusi dengan sangat cepat. Dan tadi yang sangat disayangkan ketika EVOS Juno udah mengeluarkan Steffi-nya, di situ harusnya M79 yang dipegang oleh Infinity VX benar-benar dimanfaatkan dengan sangat efektif gitu. Tapi sayangnya penggunaan M79-nya gue lihat belum menjadi satu titik tumpu yang bisa membuat mereka mendapatkan kemenangan, Gan. Justru malah diras balik ketika Moshi sudah membuat satu space dari seberang pulau. Dan hal yang terpentingnya adalah M79 yang dimiliki oleh tim Infinity ini menjadi milik untuk EVOS Phoenix. Seharusnya kalau misalkan mereka punya pilihan cukup banyak ya. Iya. Padahal tadi secara resources 2 Steffi yang langsung dibuang sekaligus. Hanya saja mungkin pengambilan penembakannya mereka memilih dari bagian dalam dan juga ke bagian luar di mana mereka parkirin motornya. Betul, itu dia. Dan kali ini elimination leaderboard untuk round yang sedang berjalan, EVOS Juno dengan 2 poin eliminasi dan juga Moshi 1 poin eliminasi. Dan kita masih belum melihat di mana RRQ Kazu berada. Harusnya mereka berputar dari Marble Works menuju ke daerah jembatan yang berada di daerah Crossroad. Kalau kita ngomongin kecenderungan tentang RRQ ya. Tapi kali ini fight yang terjadi, tim Flash yang baru saja mendapatkan 4 poin eliminasi di daerah Brasilia sudah mengamankan 1 batu di dekat Brasilia rumah 7, yang artinya mereka berada di zona selanjutnya. Mereka juga hanya tinggal aware akan sekitarnya aja. Kalau misalkan teman-teman dari MGS berhasil untuk ditumbang, tapi ternyata 3 tim sekaligus yang bakal berada di rumah 7 kali ini, Bigan. Yap, secara advantage kali ini berada di tangan tim dari Magic Squad. Kalau misalkan mereka sadar sudah ada 2 tim sekaligus, karena mereka bisa datang sebagai third party, dan pertempuran sepertinya akan berlangsung antara Hotshot terlebih dahulu bersama dengan tim Flash, dan Magic Squad sudah mendengarkan hal itu. Zonanya juga tidak berada di arah mereka, dan ini hal yang harus dimanfaatkan oleh Magic Squad seharusnya. Ini satu hal yang cukup aneh yang gue lihat dari tim Flash. Tim Flash ketika mereka berada di dalam zona selanjutnya jarang banget untuk melakukan rotasi langsung. Biasanya mereka coba untuk scouting dulu, bahkan mereka nggak pernah meninggalkan posisi mereka ketika mereka mendapatkan zona. Tapi hal yang barusan kita lihat itu menjadi satu hal yang gue pertanyakan untuk tim Flash. Kenapa mereka tiba-tiba mengubah posisi mereka yang sudah berada di dalam zona dan sudah berada di zona selanjutnya? Harus masuk ke Brasilia rumah 7 yang notabene lebih kecil. Ya, dan 6-7 keluar yang dimiliki oleh tim Flash harus terbuang atas tindakan mereka bolak-balik. Betul. Masuk ke dalam lalu keluar lagi dari area Seven Nation. Dan kali ini pertempuran akan terjadi antara Magic Squad bersama dengan Hotshot Esports. Dan orang berhasil di take down dari Sajid yang berhasil dibalaskan oleh seorang Brand dengan menggunakan core yang berhasil menumbangkan 1 player dari lawannya. Ya, sementara Nagura berhasil menumbangkan Razor dan juga Legalot di sana. Razor sudah berhasil untuk di-confirm kill-nya. Kita masih belum tahu fight yang terjadi berada di sebelah mana untuk RRQ Kazu, tapi POV dari Hotshot Esports kali ini yang sedang berhadapan dengan MGS atau Magic Squad, seorang Sika sudah berhasil ditumbangkan. Sajid sendirian, ada Ana 69 juga di bagian lantai 1 coba untuk bertahan dari gempuran yang sedang di setup oleh teman-teman Magic Squad. Drax masih cukup kuat untuk menahan, maybe menyusul tereliminasi. Gua rasa mereka berada di luar zona, Bigan. Iya, dan zonanya justru malah keluar dari pulau sebelah kiri dan masih tetap ada di bagian Brasilia di area yang sangat-sangat terbuka. Ini menjadi PR juga, ternyata sebegitu randomnya untuk area perpentalan zona ya. Karena mungkin tadi aku juga mengira mungkin zonanya bakal masih minta di bagian Marble Works sampai ke area perairannya, tetapi ternyata malah keluar jauh sekali dari pulau Marble Works ini sendiri, masuk lagi ke Brasilia, yang mana justru malah pertempuran antar 2 tim ini, Hotshot dan Magic Squad, bisa ditunda oleh mereka. Iya, betul banget, malah bisa ditunda. Dan kali ini RRQ-nya yang berhasil menghidupkan kembali 3 playernya sudah langsung menuju ke zona selanjutnya. 2 orang yang terbang barusan udah langsung komit untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Dan kali ini Nagura, seorang Maxi, sudah berhasil ditumbangkan oleh seorang Roro. Godcross bakal berhadapan dengan tim Flash yang sudah berada di depan mereka. Coba untuk bertahan tentunya. Tim Flash satu persatu mulai ditumbangkan. Legalot diculik lagi oleh seorang Yanbin. Begitu juga dengan seorang Maybe yang berhasil di take down oleh seorang Hasue kali ini, Bigan. Aduh, ini bukan kabar yang baik untuk RRQ Kazu, dan aku belum melihat beberapa player tersisa dari RRQ Kazu. Mungkin Pacman yang masih survive dan masih belum terlihat posisinya ada di sebelah mana. Tapi pertempuran sedang ada perebutan bagian zone dari Phoenix dan juga tim Flash.
dari Godcast yang ternyata Let's go. kali ini penggunaan dari sniper berhasil membuat tim Flash tidak bisa bergerak sama sekali. Dan berhasil ditumbangkan di Ya. kompon mereka sendiri. Padahal ada satu advantage yang berhasil didapatkan oleh tim Flash, yaitu satu high ground tapi tidak bisa dimanfaatkan dengan cukup baik. Di lain sisi Nagura sudah berhasil ditumbangkan kali ini di posisi ke-6, sementara teman-teman dari LGDS menyisakan seorang NG saja sendirian. Magic Squad masih coba untuk bertahan walaupun tidak berada di dalam zona selanjutnya, tapi kalau kita lihat memang belum benar-benar ada tim yang berada di dalam zona selanjutnya juga kan. Iya, dan Razor ternyata yang masih survive, yang masih ada, dan ini baru kelihatan. Ini artinya dari tim Mararki Kaze semuanya pernah mengalami kematian dan baru dihidupkan kembali. Dan Razor yang turun di bagian atap rumah, belum ada satupun orang yang mengetahui keberadaan dari dirinya. Dan ini seharusnya untuk Razor sendiri dia gak bakal bisa kemana-mana, tapi sudah mulai turun ke arah bawah. Kali ini dari tim Hearthstone Esports bakal bertempur bersama dengan Magic Squad di bagian bawah, dan satu takedown diberikan seorang musik ke arah seorang saja diketemukan baretanya. Berhasil di takedown dan bahkan Hasu tersisa sendirian saja masuk ke bagian dalam. Terlihat satu orang tembakan dengan pernyataan kali ini dari bagian jauhnya. Moshi benar-benar membuat dua tim di luar sana kewalahan. Ya, dan kali ini seorang Moshi dengan 4 poin eliminasi yang tidak ingin berhenti sampai di situ aja, bahkan 5 poin eliminasi sudah berhasil didapatkan dengan total 14 poin eliminasi. And that's it, Buya for EVOS Phoenix. Yap. Dan memang ternyata mereka butuh waktu penyesuaian untuk tim EVOS Phoenix. Mereka perlu beradaptasi dalam waktu 2